Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Pedut Tikat Demangan Dauhan episode yang ke-44. Selamat mendengarkan. Joko Warih memang telah mengenal secara pribadi dengan Sultan Trenggono dalam kedudukannya sebagai seorang pemimpin tertinggi dari sebuah pemerintahan yang syah. Ia pun pernah beberapa kali dibawa kakeknya berkunjung ke Istana Demak. Meskipun demikian, pengenalannya terhadap Sultan Trenggono hanyalah sebatas pengenalan seorang anak muda kebanyakan yang tinggal di sebuah padepokan kecil dan terpencil kepada seseorang yang memiliki kedudukan tertinggi di dalam sebuah pemerintahan. Justru Sultan Trenggono lah yang mempunyai sikap serta perlakuan khusus kepada dirinya. Beberapa kali ia mendengar di hadapan kakeknya Sultan Trenggono lebih sering menyebutnya sebagai Raden Pamungkas dibanding nama Joko Warih. Putra Sultan Trenggono yang bernama Raden Timur Ronggojumono juga memanggil dengan sebagai Raden Pamungkas. Sebenarnya ia merasa kurang mapan dengan sebutan yang demikian. Namun tentu saja ia tidak berani untuk melarang Sultan Trenggono atau putranya memanggilnya dengan sebutan demikian. Dalam satu kesempatan, ketika ia sedang mengikuti kakeknya berkunjung ke Istana Demak, ia dapat merasakan betapa Sultan Trenggono selalu menyambut dengan hangat kunjungan kakeknya. Sultan selalu menerima kunjungan kakeknya secara pribadi dalam nuansa yang penuh kekeluargaan. Bahkan dalam kunjungannya ketika itu, Sultan Trenggono juga berkesempatan memperkenalkan putra-putrinya kepada dirinya. Namun kepada putranya yang disebut sebagai Raden Timur Ronggojumono lah ia dapat mengenal secara lebih dekat. Mungkin usianya yang hampir sebaya dengannya yang membuat hubungannya cepat menjadi akrab. Usia Raden Timur Ronggojumono memang hanya beberapa tahun lebih muda dari usianya sendiri. Ia pun pernah beberapa kali membawa Raden Timur Ronggojumono berkeliling di tempat-tempat yang ada di sekitar padepokan ketika Sultan Trenggono sedang berkunjung di padepokan kakeknya. Sementara kepada putranya yang lain, baik Pangeran Prawoto, Ratu Mas Ratno Kencono yang saat ini tinggal di Istana Kalinyamatan, serta kepada Raden Mas Cempoko, pengenalannya hanyalah selintas saja. Secara keseluruhannya, ia mengetahui bahwa sikap Sultan Trenggono yang demikian nampaknya tak terlepas dari keterkaitannya dengan keberadaan kakeknya yang sesungguhnya. Dalam beberapa kali kesempatan, ia menyaksikan sendiri betapa Sultan Trenggono begitu menaruh hormat kepada kakeknya. Meskipun demikian, ia melihat kakeknya tetap mampu menempatkan diri dalam keadaan seperti itu. Di hadapan Sultan Trenggono, kakeknya selalu berusaha untuk tidak melupakan dirinya sendiri sebagai orang kebanyakan, sejalan dengan sikap hidup yang dipilihnya. Meskipun demikian, Sultan Trenggono nampaknya tidak mungkin mengabaikan begitu saja atas pengetahuan yang dimilikinya terhadap jati diri sebenarnya dari kakeknya itu. Sultan Trenggono mengetahui bahwa orang tua itu orang bijaksana dengan wajahnya yang selalu menyinatkan kedamaian serta sikapnya yang penuh kelembutan itu sebenarnya adalah seseorang yang mempunyai garis keturunan dari penguasa negeri ini sebelum pemerintahan ini disebut sebagai sebuah kesultanan. Sultan Demak pun mengetahui bahwa orang tua yang disebut sebagai Empu Windujati itu di masa mudanya adalah seseorang yang dikenal dalam gelarnya sebagai Pangeran Wirowardono, salah seorang pangeran dari kerajaan Majapahit. Bahkan mungkin saja Sultan Trenggono juga pernah mendengar kisah-kisah
yang berkaitan dengan sosok dari Pangeran Majapahit bernama Pangeran Wirawartono itu. Sebuah kisah yang menyebutkan bahwa Pangeran Wirawardana adalah seorang pangeran yang dikenal sebagai orang yang rendah hati, penuh kelembutan, mempunyai sifat ulas asih kepada sesamanya, serta lebih menyukai hidup dalam kesederhanaan. Namun demikian, di balik sifat-sifatnya yang penuh kelembutan tersebut, ternyata Pangeran Wirawardana juga dikenal sebagai seorang pangeran yang mempunyai kesaktian tiada taranya. Bahkan konon kabarnya Pangeran Wirawardana adalah seorang pangeran Majapahit yang memiliki ilmu kanuragan tak terjajaki pada masanya. Pada masa itu, Pangeran Wirawardana juga disebutkan sebagai salah satu senopati utama yang menjadi Sokoguru sekaligus benteng kekuatan bagi tegaknya kejayaan Majapahit. Kekecewaan hatinya yang telah membuat pangeran sederhana dan ulas asih itu meninggalkan lingkungan kehidupan istana dan memilih untuk menanggalkan segala kebesaran yang dimilikinya serta memutuskan untuk menjalani hidup sebagai orang kebanyakan. Sebuah kekecewaan sekaligus kegusian hati seorang pangeran Majapahit melihat pertikaian yang terus terjadi di dalam pemerintahan Majapahit, pertikaian yang justru terjadi di antara sanak kadang Sentono sendiri yang dilatar belakangi oleh perebutan kekuasaan. Hatinya yang lembut seolah tidak tega kalau harus dihadapkan pada pertentangan di antara saudara sendiri. Dalam keadaan yang demikian itulah akhirnya Pangeran Majapahit tersebut memilih untuk meninggalkan kehidupan istana serta mencoba menjalani kehidupan baru sebagai orang kebanyakan. Kenyataan-kenyataan akan jati diri serta masa lalu dari Mpu Windujati itulah yang nampaknya telah membuat Sultan Trenggono menaruh hormat kepada kakeknya. Bahkan untuk menunjukkan rasa hormatnya tersebut, Sultan Trenggono merasa perlu menempatkan kakeknya sebagai salah seorang sesepuh yang pendapat serta pertimbangannya pantas untuk didengar oleh pemerintahan Demak. Dan Sultan Demak memang telah melakukannya. Dalam setiap kesempatan, Sultan Trenggono seringkali memperbincangkan bermacam persoalan yang berkaitan dengan pemerintahan Demak Bintoro. Bahkan tak jarang, Sultan Demak Bintoro memerlukan untuk meminta nasihat serta pertimbangan dari kakeknya dalam mencikapi bermacam persoalan yang sedang berkembang di Demak Bintoro. Joko Wareh atau Joko Pamungkas itu dapat memperlihatkan bahwa kali ini Sultan Demak Bintoro memang berkeinginan meminta pertimbangan serta nasihat kakeknya berkaitan dengan persoalan yang muncul di kaki Gunung Lawung tersebut. Demikianlah yang terdengar selanjutnya. Kakeknya menceritakan seluruh hasil pembicaraan yang dilakukannya dengan Sultan Bintoro berkaitan dengan bermacam-macam persoalan yang sedang terjadi. Namun demikian, kakeknya memberikan tekanan khusus hanya pada persoalan yang muncul di sekitar kaki Gunung Lawu. Bahkan kakeknya telah memberikan isyarat bahwa ia diminta untuk terlibat dalam persoalan tersebut. Setelah kakeknya menyelesaikan seluruh keterangan yang didasarkan dari perbicaraannya dengan Sultan Trenggono, akhirnya kakeknya memberikan satu kesimpulan atas keseluruhan persoalan yang terjadi. Wareh, sekarang kau telah mendengar keseluruhan hasil pembicaraanku dengan Sultan Demak. Dan kali ini yang aku bicarakan secara khusus denganmu adalah persoalan yang saat ini muncul di kademangan yang berada di kaki Gunung Lawu tersebut. Ada beberapa bagian cerita yang nampaknya memang kurang lengkap penjelasannya,
Namun memang demikianlah keadaan yang dapat disampaikan oleh Sultan Trenggono. Sultan Trenggono sendiri mendapatkan laporan juga belum lengkap mengingat persoalan yang terjadi di Kademangan Dahuan tersebut memang baru muncul ke permukaan. Saat ini, persoalannya tentu terus berkembang ke arah yang semakin mengkhawatirkan, berkata Empu Widujati. Yang, apakah laporan itu bersumber dari petugas Sandi Demak Bintoro yang memang ditempatkan di daerah tersebut? Bertanya Joko Wareh kepada kakeknya. Berdasarkan keterangan dari Sultan Trenggono, orang yang disebut sebagai Kiai Bawiryo bukanlah petugas Sandi dari Kesatuan Prajurit Sandi yang dimiliki Demak Bintoro. Meskipun demikian, orang itu telah mendapat kepercayaan secara khusus dari Sultan Demak Bintoro untuk mengamati perkembangan keadaan yang terjadi di sekitar kaki Gunung Lawu dalam kaitannya dengan rencana lawatan Sultan Trenggono ke wilayah timur. Jawab Empu Widujati. Apakah Kanjeng Sultan Demak sendiri yang secara langsung menginginkan aku untuk melakukan tugas pengamatan? Bertanya Joko Wareh. Sambil menggelengkan kepalanya, Empu Widujati menjawab. Sultan memang tidak menyebut namamu secara langsung. Namun dengan berbagai alasan, aku dapat mengetahuinya bahwa kaulah yang sebenarnya diinginkan serta dipercaya oleh Sultan Trenggono untuk melakukan pengamatan di Kademangan itu. Wareh, kata Empu Widujati selanjutnya. Tentu Sultan merasa segan untuk mengatakannya secara langsung kepadaku. Sultan Trenggono mengetahui sikap dan pilihan hidupku, bahwa aku tidak ingin lagi melibatkan diri secara langsung dalam setiap persoalan yang ada sejak aku mengundurkan diri dari segala hiruk pikuk persoalan duniawi yang seolah-olah terus menjadi dan datang silih berganti. Untuk sejenak Empu Widujati menghentikan kata-katanya. Matanya yang menyiratkan keteduhan serta kesejukan memandangi Joko Wareh yang duduk di hadapannya. Sambil menghela napasnya, terdengar Empu Widujati kembali berkata dengan suara yang lunak. Wareh, dalam setiap kesempatan, aku selalu menceritakan kepadamu betapa pertikaian itu selalu terjadi di negeri ini. Pertikaian yang dialasi oleh sebuah perselisihan pendapat yang kebanyakan justru terjadi di antara keluarga sendiri. Mereka selalu bersilang pendapat dan terus mempersoalkan siapakah sebenarnya yang berhak atas sebuah kedudukan dan kekuasaan terhadap negeri ini. Beberapa di antara mereka bahkan merasa perlu untuk membuka dirinya dengan menunjukkan lajar keturunan yang dimilikinya. Lalu dengan bangganya membusungkan dada seolah-olah mereka lah yang merasa paling berhak untuk mewarisi sebuah kekuasaan. Kenyataan seperti itulah yang akhirnya telah mendorongku untuk meninggalkan sebuah lingkungan yang kau sendiri pun pernah merasakan kemegahannya meskipun ketika itu usiamu masih anak-anak. Sebuah kemegahan dari sebuah kedudukan yang menurut pendapatku hanya bersifat lahiriah dan kewadakan semata. Wareh, kata Empu Widujati lebih lanjut, aku selalu mengingatkan peristiwa-peristiwa semacam ini kepadamu, bukan karena aku ingin memaksamu untuk mewarisi sikap dan pilihan hidupku ini kepadamu. Aku hanya ingin sekedar menunjukkan kepadamu atas pilihan-pilihan yang bisa kau ambil untuk kau jadikan bekal di masa depanmu. Guratan pada pergelangan tanganmu dan kau jadikan satu bekal untuk mempersoalkan kekuasaan negeri ini karena guratan itu dapat menuntunmu pada sebuah jejak tentang lajar keturunanmu menuju leluhurmu yang pernah menjadi penguasa di masa-masa kejayaan negeri ini. Namun seandainya hal yang demikian itu menjadi pilihanmu, maka kau telah mengingkari satu kenyataan,
bahwa masa-masa yang demikian itu sebenarnya telah berlalu. Kau harus dapat melihat dan menerima kenyataan bahwa hal yang seperti itu sebagai sebuah kewajaran serta akibat dari perputaran masa dalam sebuah kehidupan. Bukankah yang demikian telah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa? Pada saatnya akan selalu muncul pihak-pihak yang mencoba mempersoalkan sebuah kekuasaan dengan mengatasnamakan kejayaan masa lalu. Beberapa di antaranya akan membuat sebuah pengakuan bahwa orang itu mempunyai garis keturunan dengan penguasaan sebelumnya. Dan orang-orang yang demikian itu mencoba untuk mempengaruhi pengikutnya serta orang-orang yang sejalan dengan pemikirannya untuk mendukung kegairahannya. Dan seandainya kau mempunyai dan menjumpai orang-orang yang demikian, kewajibanlah untuk mengingatkannya. Apabila orang itu tetap pada pendiriannya, maka tugasmu selanjutnya adalah mencegahnya. Karena apa? Yang dilakukan orang-orang yang demikian itu semata-mata hanya didasarkan pada ambisi kekuasaannya. Mereka tidak pernah memperhitungkan terjadinya kerusakan dan kehancuran yang akan ditimbulkannya. Orang-orang semacam itu tidak akan pernah memperdulikan bahwa kegayuhannya akan sebuah kemungkinan sebenarnya telah dialasi dengan jatuhnya banyak korban serta hilangnya ribuan nyawa yang darahnya menggenangi medan pertempuran. Untuk beberapa saat lamanya, Empu Windujati masih terdengar memberikan nasihat-nasihatnya kepada cucunya Joko Wareh atau juga disebut Joko Pamungkas. Nasihat dan petuah yang senantiasa disampaikan Empu Windujati kepada cucunya yang dikasihannya itu. Beberapa saat kemudian akhirnya terdengar Empu Windujati telah menutup nasihatnya sambil memberikan petunjuk kepada Joko Wareh. Pergilah kau ke Kademangan itu, cobalah kau amati apa yang sebenarnya sedang terjadi. Untuk melakukan tugasmu, carilah orang yang bernama Kiai Bawiryo. Sultan Demak telah membekalmu pertanda dan sebutan khusus yang akan dapat dikenali oleh orang yang bernama Kiai Bawiryo tersebut, berkata Empu Windujati sambil memberikan sebuah benda yang menjadi pertanda khusus akan keberadaannya. Kepada cucunya, Empu Windujati juga telah menyebutkan sebuah nama yang akan dipergunakannya untuk memastikan orang yang akan ditemuinya. Lintang Wetan, itu sebutan yang menjadi isyarat bahwa orang yang kau temui memanglah orang yang menyebut dirinya sebagai Kiai Bawiryo, berkata Empu Windujati. Baiklah Yang, aku akan mengingatnya. Kepada siapakah aku akan menyampaikan hasil pengamatan kuna? Bertanya Joko Wareh. Ada seseorang yang akan dikirim Demak Bintoro untuk meneruskan hasil pengamatanmu. Orang itu pun akan membawa pertanda seperti yang kau miliki sebagai pengenalnya. Orang itulah yang akan menjadi penghubungmu dengan istana Demak Bintoro. Sementara itu, berkata Empu Windujati selanjutnya, di istana Demak hanya orang yang bernama Tumenggung Kertopuro dan Sultan Srilah yang mengetahui keberadaanmu di Kademangan itu. Dengan demikian kau tentu mengetahui bahwa tugasmu benar-benar sebagai tugas yang sangat tertutup. Sambil menganggukkan kepalanya, Joko Wareh bertanya kepada Empu Windujati, apakah keberadaanku di Kademangan itu sebatas melakukan pengamatan atau ada orang lainnya, kakak? Untuk sementara, kau hanya melakukan pengamatan atas perkembangan yang terjadi di tempat itu. Untuk seterusnya akan ada petunjuk-petunjuk lanjutan dari istana yang akan disampaikan oleh penghubungmu. Meskipun demikian, Sultan Trenggana telah memberikan wewenang khusus kepadamu untuk melakukan tindakan apapun sepanjang memang perlu kau lakukan seiring dengan perkembangan yang terjadi. Jawab
Empu Windu Jati. Baiklah Yang, aku akan mempersiapkan diri untuk melakukan tugas itu, jawab Jokowali. Sebelum berangkat, singgahlah ke tempat gurumu terlebih dahulu. Beritahu dan mintalah izin kepada gurumu atas keperluanmu. Mintalah beberapa keterangan dan petunjuk yang terkait dengan apa yang menjadi tugasmu. Gurumu sangat mengenal daerah di sekitar lereng Gunung Lawu, berkata Empu Indujati. Baiklah Yang, aku tentu akan mengunjungi guru terlebih dahulu sebelum aku memulai tugasku, jawab Jokowali. Kau pun harus singgah terlebih dahulu ke istana Demak Bintoro untuk mengabarkan bahwa kau telah siap untuk berangkat menuju Kademangan Dauhan dengan tugas pengamatanmu. Namun kau tidak perlu untuk menghadap Sultan Trenggono. Temuilah orang yang bernama Tumenggung Kertopulo tersebut. Baiklah Yang, jawab Jokowali. Berangkatlah secepatnya, karena Sultan Trenggono menjanjikan kepada Kiai Bawelyo untuk mengirimkan utusannya tidak lebih dari 2 pekan. Dan saat ini, yang 2 pekan itu telah berlalu 2 hari, berkata Empu Windujati. Besok pagi aku akan berangkat Yang. Mohon doa restunya, jawab Jokowali sambil membubuhkan badannya di hadapan kakeknya. Empu Windujati terlihat beringsut mendekati Jokowali sambil menepukkan tangannya di pundak cucunya. Empu Windujati berdesis lirih. Berangkatlah Ngger, doa dan restuku akan selalu menyertaimu. Lalu Empu Windujati memberikan pesan lainnya kepada Jokowali. Wali, jika tidak dalam keadaan yang memang tidak bisa kau hindari, kau tidak perlu menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Kau pun tidak perlu menunjukkan pahatan yang ada di pergelangan tanganmu. Kita telah dengan sadar memilih untuk menjalani kehidupan layaknya orang kebanyakan. Dan kita harus setia dengan apa yang telah menjadi pilihan kita. Baiklah Yang, aku akan selalu mengingat dan melaksanakan pesan dan nasihat yang telah Eyang sampaikan, berkata Jokowali sambil menatap wajah kakeknya atau eyangnya yang terlihat berwibawa itu. Demikianlah episode 44 cerita silat Pedut di Kademangan Dauhan, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.